kesehatan itu justru saya seneng kalau itu lebih ketat. Oh iya dong, sama anak-anak selalu gitu. Dan tapi kebetulan juga anak-anak saya pun sama kayak saya ya. Kegiatan saya sekarang ini cukup lumayan padat sih ya. Selain juri biar ini, saya juga baru saja ngerilis single baru saja judulnya Show Off Your Colors yang featuring Sarah Fajira. Jadi saya duet dengan Sarah Fajira yang musiknya dikerjakan oleh Eka Gustiwana. Saya juga baru merilis, memproduce sebuah grup boy band kids, boy band cilik gitu. Namanya Dear Juliets. Single baru mereka Tara Ding Deng Dong itu udah ada di semua platform, digital platform, juga udah ada di YouTube video klipnya gitu. Jadi lumayan padat lah, alhamdulillah. Masih sibuk gitu. Efeknya pasti ada. Kegiatan menyanyi memang jauh berkurang. Hanya sekali-sekali gitu, itu pun online gitu. Dan kalaupun ada juga sangat-sangat private yang protokol kesehatannya juga sangat-sangat ketat. Seperti biar ini juga semua setiap kalau kita mau ngejuri atau apa gitu dan berkumpul atau meeting sesama juri dan sesama panitia, pasti beberapa hari sebelumnya kita swab dulu, swab PCR yang lengkap ya, yang lewat hidung, lewat tenggorokan gitu, supaya pas kita ngejalani kerjanya juga ngerasa aman, ya kan. Begitupun beberapa acara-acara lain yang meminta saya menyanyi gitu, biasanya juga ada tes kesehatan dulu. Protokol kesehatan itu justru saya seneng kalau itu lebih ketat, ya kan. Udah banyak deh contoh kasus gitu yang sepertinya meremehkan atau sepertinya kita nggak apa-apa, kita nggak keluar, kita tidak keluar, malah ternyata membentuk klaster baru penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ada event yang justru menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mengenai pandemi ini mempengaruhi pekerjaan kita ya udah pasti. Jadi bukan hanya bidang musik aja atau bukan hanya saya sebagai penyanyi, tapi semua profesi pekerjaan pasti kena gitu. Jadi saya rasa ini kita nggak bisa lagi berkeluh kesah gitu. Waduh, kok cuman gue yang ini kena, kok cuma gara-gara pandemi ini gue nggak bisa kerja. Enggak, semua juga kena. Jadi justru disinilah kita harus meningkatkan terus kewaspadaan kita gitu. Saya juga kalau misalnya habis dites juga walaupun hasilnya negatif misalnya gitu, bukan berarti itu langsung asik negatif bisa jalan-jalan. Enggak, itu saya semakin waspada gitu. Oh iya dong, sama anak-anak selalu gitu. Dan tapi kebetulan juga anak-anak saya pun sama kayak saya yang kalau keluar atau kalau kemana-mana pasti mereka yang kalau rapanya sedikit mereka nggak jadi pergi, atau ke rumah temennya pun kalau misalnya temennya pun menerapkan hal yang sama. Jadi mereka juga kesadaran untuk lebih memperhatikan hal-hal itu juga sama gitu. Kayak kemarin anak saya si Salma itu ada kawinan sahabatnya gitu kan ya, dan dia sebagai bridesmaid kan. Nah saya udah bilang, Kak jangan deh Kak, kan ketemu enggak mah, mereka nih keluarganya juga ini kok ketat kok ininya. Dan terlihat dari foto-fotonya semuanya pakai masker gitu, walaupun pengantinnya pun pakai masker, nyanyinya pakai masker juga nggak dilepas gitu. Dan yang di Jakarta cuman Salma sama Stephanie, si sulung sama si bungsu. Yang kembarannya Salma si Salwa sama Dava lagi di Bali di rumah papanya, karena si Salwa waktu itu ada kerjaan, si Dava juga karena dia bilang ke Bali aja deh, ke rumah papa gitu. Jadi dan ya semuanya juga sama kayak saya gitu, mereka juga sangat-sangat, apalagi mereka anak-anak muda kan pasti lebih cepat membaca informasi gitu. Jadi mereka sendiri pun kadang-kadang suka cerita, mah gila ya parah banget nih keadaan di sini gitu. Jadi mereka justru yang kadang-kadang kasih informasi ke saya. Perasaan saya sebagai ibunya Stephanie ya pasti seneng, bangga, terharu karena di umur segitu dia udah bisa menoreh prestasi gitu ya lewat apa yang dia suka. Jadi dia suka menyanyi, dia suka menulis lagu gitu, dan
Seperti yang tadi kamu bilang bahwa banyak sekali penyanyi-penyanyi Korea pun mengcover lagunya I Love You 3000 gitu ya. Dia juga tetap merilis single-single barunya. Sebentar lagi dia akan keluar EP-nya atau mini album. EP itu adalah extended play ya, yang isinya kurang lebih 5 atau 6 lagu. Sebentar lagi dia akan keluarin ngerilis itu. Jadi ya mudah-mudahan semakin bagus lah karirnya. Saya sendiri juga nggak nyangka, karena waktu itu dia rencananya kan setelah lulus SMA dia bilang aku mau gap year dulu. Gap year tuh artinya tidak mau terusin sekolah dulu gitu, jadi mau istirahat dulu kira-kira setahun lama, baru nanti habis itu mau lanjutin lagi kuliah gitu. Oke, nah pas lagi dia gap year itu dia nulis lagu itulah I Love You 3000, terus nggak ada yang nyangka tiba-tiba boom gitu kan. Banyak yang suka gitu sama lagunya. Enggak saya pantau karena dia kan udah dikontrak sama label dari Amerika 88 Rising. Nah saya walaupun ibunya tidak bisa lagi ikut campur gitu, tidak bisa lagi mengutak-atik dia karirnya gitu, nggak bisa, karena memang semua sudah di-handle oleh labelnya, karena ada manajemen artis dari sana, jadi semuanya. Jadi walaupun saya ibunya, bukan berarti saya bisa semudah itu berduet sama dia, enggak, karena dia udah ada kontrak gitu. Dan ada orang gitu ya, mau minta Stephanie nyanyi, mau dong ini nih. Nah ya saya bilang lewat manajemennya, karena bukan lu kan ibunya bisa, nggak bisa, nggak tidak segampang itu. Apalagi waktu itu dia masih di Amerika, jadi saya nggak punya wewenang itu gitu. Jadi kalau dia bilang ibunya pasti gampang lah bisa, nggak gitu caranya. Kita harus tetap mematuhi rules yang berlaku. Kalau jadi produser, saya pernah dulu memproduseri sebuah grup cewek, Darajana, ya, trio Darajana. Terus, nah baru-baru ini saya bersama 6 teman saya yang lain bikin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang entertainment, ya. Ada label, ada production, ya, produksi ya, production house, ada label, ada production house, ada manajemen artis gitu. Nah namanya Sang Dewi Enterprise. Nah yang baru saja project yang baru saja kita rilis adalah itu boy band cilik namanya Dear Juliet, judul single barunya Tara Ding Deng Dong. Itu yang kita rilis. Ciptaan Mbak itu sendiri, Tara Ding Deng Dong. Iya, ciptaan saya dan Jennifer Haris Manacher. Iya, lagunya sendiri kan tentang school from home, sekolah dari rumah gitu. Terus waktu saya bikin lagunya, ya saya berimajinasi menjadi anak-anak kembali gitu ya, supaya bisa menyelami apa yang dirasakan oleh anak-anak. Karena waktu saya kecil saya tuh nggak pernah ngalamin school from home kan, jadi saya harus berimajinasi. Nah pas lagi berimajinasi gitu, di bagian chorusnya, di bagian refnya, saya tiba-tiba mengeluarkan sebuah gumaman yang ding ding dong ding ding dong ding ding. Oh lucu juga, ya udah dimasukin sebagai chorus. Terus cari-cari judulnya, aduh susah, oh ya udah diambil aja. Chorus itu, refrain itu, Tara Ding Deng Dong sebagai judul album. Jadi tidak ada arti yang spesifik gitu, tapi buat saya lebih catchy aja Tara Ding Deng Dong gitu. Jadi orang, apa sih Tara Ding Deng Dong? Oh ternyata lagu tentang sekolah dari rumah, sekolah online. Setelah, jadi kenapa saya membuat boy band? Karena setelah anak-anak Cowboy Junior sudah besar, ya kan, sekarang mereka udah gede-gede kan, udah nggak ada lagi tuh sekarang di industri musik Indonesia. Boy band cilik tuh kosong gitu. Di kategori boy band cilik tuh udah nggak ada, lagi nggak ada. Jadi saya mengambil peluang itu. Jadi saya melihat ini adalah sebuah peluang yang bagus untuk membentuk grup itu. Dan saya ingin juga memberikan pilihan baru kepada anak-anak yang senang sama musik Indonesia untuk mendengar lagu ini, bisa memberi semangat mereka juga untuk tetap sekolah dari rumah, bisa menemani mereka lagi belajar dari rumah gitu sambil Tara Ding Deng Dong gitu. Pokoknya saya ingin berbagi keceriaan kepada anak-anak Indonesia. Iya, karena pandemi ini banyak sekali bermunculan ide-ide. Justru buat saya di era pandemi ini, kita di orang-orang yang
bergerak di bidang kreatif lebih kreatif, karena bagaimana caranya supaya bisa tetap berkarya, menelurkan karya dan karya itu didengar gitu, dan banyak sekali cara-cara baru buat kita untuk memperkenalkan karya kita. Harapan saya semoga pandemik ini berlalu, tapi juga meninggalkan sebuah karya yang terus ada walaupun pandemi ini juga lewat. Jadi cara-cara baru itu justru jadikanlah sebagai semangat gitu. Jangan sampai kita terpuruk dan nggak tahu mau ngapain, tapi justru jadikanlah itu sebagai satu semangat. Wow.